yang sempurna. Mungkin Siti bau karena Siti ini sudah main. Wajar kalau pas aku badannya bau. Mbak Naila sudah main sama belum? Belum. Nah, Mbak Naila belum main. Nanti Mbak Naila kalau sudah main pasti akan merasakan apa yang dirasakan oleh Siti. Badannya tadinya nggak bau, sekarang dikit-dikit sudah bau. Nah, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu nggak mau deket-deket sama Siti yang bau? Aku pusing Bu Guru kalau dekat-dekat sama yang bau-bau. Kamu boleh merasa kayak gitu. Tapi nek kamu kayak tadi marah-marah di depan umum, kira-kira Siti bakal sakit hati apa enggak? Iya. Nah, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Coba sebutkan yang berhubungan dengan teman. Tidak boleh mengolok-olok teman. Iya, nggak boleh ngolok-ngolok teman. Ya, kalau Naila marah-marah kayak tadi kan teman-teman jadi ikut-ikutan ngolok-ngolok juga. Iya. Kamu kalau mau bilang Siti boleh, tapi pelan-pelan, langsung sama Siti saja. Jangan di depan kayak tadi, nanti teman-teman malah jadi ngolok-ngolokin. Kan kasihan Mbak Siti. Kira-kira kamu mau memperbaiki hal ini atau enggak? Mau. Jadi kamu harus apa? Meminta maaf kepada Siti. Ya, Mbak Naila siap minta maaf sama Siti? Siap. Ya, nanti minta maaf ya, terus jangan diulang. Ya. Mbak Siti, kamu kenapa? Sebel kenapa? Teman-teman ngolokin aku. Ngolokin kenapa? Katanya aku bau-bau. Oh, yang tadi. Mbak Siti sudah main? Udah Bu Guru. Sekarang sedang main? Iya. Ya, Mbak, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau perempuan sudah mens, itu artinya sudah puber. Wajar, Nek sudah mulai bau badan. Tadi yang ngolok-ngolokin siapa? Mbak Naila dan teman-teman. Nah, mungkin yang ngolok-ngolokin tadi artinya dia men. Mulai dia tidak merasakan. Jadinya ngolok-ngolokin. Tapi nanti kalau mereka sudah men, mereka itu akan merasakan bau badan. Jadinya udah gak ngolok-ngolokin lagi. Nah, Mbak Siti, lihat guru. Nah, berarti biar gak diolok-olokin lagi, kalau sudah men, lebih bersih lagi kalau membersihkan badan. Ya, Mbak Siti mau memaafkan teman-teman. Berarti kalau nanti ada teman yang minta maaf, Mbak Siti mau memaafkan. Siti, aku minta maaf ya udah mengolok-olokin kamu tadi di depan umum. Iya. Aku janji kok nggak akan seperti itu lagi. Janji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izinkan saya yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Sampang Kecamatan Karangkobar dan juga Dewan Guru SD Negeri 1 Sampang Kecamatan Karangkobar. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya sehingga saya diberikan kesempatan untuk dapat mendiseminasikan pemahaman saya dalam pendidikan guru penggerak ini, yaitu berbagi praktik baik mengenai budaya positif. Alur diseminasi yang akan kita laksanakan pada siang hari ini adalah yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang teori kontrol, motivasi, disiplin positif, keyakinan, nilai kebijakan, kebajikan, posisi kontrol, restitusi, hukuman, penghargaan, dan kebutuhan dasar. Sekarang coba Bapak Ibu guru ini berpasangan dengan temannya. Berpasangan dengan temannya, silahkan salah satu itu mengepalkan tangannya, kemudian orang yang kedua itu berusaha membuka kepalan tangan itu. Yang mengepal sebisa mungkin itu tetap mempertahankan, sedangkan yang mencoba membuka boleh dengan memaksa, boleh dengan membujuk, dengan bujukan-bujukan halus. Monggo. Ada yang berhasil membuka atau tidak? Coba dengan bujukan halus, boleh dikelitiki, boleh dipaksa dibuka. Oke. Ya, ada yang berhasil terbuka apa tidak?
Oke, iya. Ternyata ada yang berhasil terbuka, ada yang tidak. Nah, itu berarti berhubungan dengan teori kontrol. Jadi, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin Bapak Ibu yang merelakan tangannya dibuka, berhasil terbuka. Sedangkan Bapak Ibu yang tetap tidak mau membuka tangannya, ya tetap tidak terbuka. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi memilih untuk membuka itu. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Sekarang izinkan saya bertanya Bapak Ibu, bagaimana kita berperilaku? Kemudian, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan lainnya? Kemudian, apa tujuan kita melakukan sesuatu? Itu hanya kita yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, dari itu semua ada 3 macam motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang nomor 3 adalah motivasi yang paling baik. Selanjutnya, mengenai disiplin positif itu. Nah, materi ini sama dengan materi yang di PMM bagian disiplin positif. Disiplin itu merupakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka harus ada penguasa lain yang dapat mendisiplinkan kita. Nah, kemudian untuk melakukan sebuah kedisiplinan dengan motivasi yang ada dalam diri kita sendiri, kita perlu mempercayai nilai kebajikan yang berlaku secara universal. Nah, untuk sekarang itu kan zamannya kurikulum merdeka. Jadi nilai kebajikan yang digunakan untuk profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini berhubungan dengan perilaku kita pada Allah dan kepada sesama manusia. Kemudian berkebinekaan global itu sama dengan menghargai budaya yang ada di Indonesia. Kemudian ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Bernalar kritis itu berhubungan dengan menemukan sesuatu hal yang baru dengan keterampilan-keterampilan proses. Dan yang terakhir ada kemandirian. Selanjutnya, untuk membentuk motivasi dalam diri kita, kita perlu membiasakannya ke anak, dalam diri anak maksud saya, itu dengan membuat namanya keyakinan kelas. Jadi ada namanya peraturan, ada namanya keyakinan. Kalau peraturan itu lebih ke kayak siswa itu terpaksa melakukannya karena itu sudah ada aturan yang disiapkan oleh guru. Nah, kalau melalui keyakinan kelas ini, anak itu menciptakan sendiri peraturan itu. Kemudian peraturan itu akan disaring mana yang mereka yakini, mana yang tidak. Ini sudah saya terapkan di kelas 6. Yang jelas dari keyakinan itu intinya menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Contoh kalau aturan itu jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kan seolah-olah kayak, oh berarti anak-anak itu berlari-lari di kelas atau di koridor. Nah, kita ubah menjadi sebuah kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Itu. Untuk selanjutnya adalah untuk mendisiplinkan siswa atau membangun budaya positif siswa. Itu kita harus mengetahui apa kebutuhan dasar yang dibutuhkan anak itu.
Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta kasih, merasa disayangi. Kemudian kebutuhan dasar akan kesenangan, senang-senang gitu. Kemudian kebebasan, bebas itu tidak diatur-atur. Yang kemudian adalah bertahan hidup, dan yang terakhir adalah kekuasaan. Itu kebutuhan dasar yang dimiliki setiap manusia. Nah, anak biasanya itu kalau melakukan kesalahan atau pelanggaran itu biasanya karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa bersama-sama menjawab pertanyaan ini. Ini termasuk kebutuhan dasar apa? Jadi ada siswa yang bilang, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Itu kebutuhan dasar nopo ya ibu-ibu? Kesenangan, iya. Mereka ingin yang seru. Jadi kalau disuruh nyanyi dia pengen senang-senang, kok malah nggak boleh kan? Jadi tidak terpenuhi kebutuhan dasar akan kesenangannya. Kemudian yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini biasanya anak kelas bawah. Ini kebutuhan dasar apa? Cinta kasih, karena ingin diberikan kasih sayang oleh gurunya. Ini biasanya anak kelas rendah nih masih membutuhkan ini. Kemudian yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Nopo, tadi ada cinta kasih, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, dan kekuasaan. Iya, kalau kekuasaan itu berarti ini. Selanjutnya yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia merasa, oh gambarnya aku jelek, kok malah ditunjukkan ke depan kelas. Kira-kira kebutuhan akan apa? Ya, bertahan hidup, kayak ingin merasa nopo nggih, dia tuh malu kalau dia itu tugasnya jelek kok malah ditunjukkan ke teman-temannya, seperti itu. Selanjutnya ini mengenai penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak selamanya baik, nggih. Ada sebuah cerita, saya coba bacakan. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke kelas. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai. Akhirnya Bu Anas menggunakan stiker bintang, pakai stiker nih kok. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Nah, sebagian besar murid langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Nah, hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit, terus digantikan sama Pak Heru. Nah, Pak Heru kan nggak tahu aturan tentang stiker bintang ini. Tidak diberikan stiker, akhirnya ya murid-murid kembali lagi seperti awal lagi. Karena motivasi anak rapi dan berbaris di depan kelas itu hanya untuk mendapatkan stiker bintang. Ini adalah macam-macam penghargaan ya. Penghargaan itu ada yang memberikan pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Contohnya ada orang sing wis kecanduan rokok, kemudian nanti kalau kamu berhenti rokok nanti tak kasih uang apa. Nah, itu tidak berhasil karena apa? Menghentikan rokok itu harus motivasi dari dalam itu. Selanjutnya ada penghargaan dapat merusak hubungan. Itu kalau misal dalam sebuah kelompok yang satu dapat penghargaan yang lainnya tidak, akhirnya kan jadi ada iri antar sesama teman. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kalau anak sudah pengen buat ini biar dapat penghargaan, akhirnya kan dia tidak fokus pada karyanya tapi fokus ke hadiah yang akan ia dapatkan. Kemudian penghargaan menghukum.
penghargaan menghukum itu kalau adanya sistem ranking. Makanya kalau di Kurtilas dan kurikulum Merdeka itu dihilangkan. Karena kalau yang rankingnya bagus, pasti ya dia senang. Tapi kalau yang rankingnya bawah itu kan merasa dirinya itu bodoh banget gitu. Selanjutnya adalah motivasi dalam diri atau intrinsik. Nah, ini yang kita inginkan dimiliki oleh anak ya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Cukup dengan pujian, cukup dengan ucapan selamat atau jempol atau tepuk tangan. Kalau sekarang hukuman. Nah, hukuman itu ada 3 macam, yaitu hukuman itu sendiri, konsekuensi, dan restitusi. Nih, hukuman sudah paham ya seperti apa? Kalau konsekuensi itu kayak bertanggung jawab atas kesalahannya. Yang baru ini adalah restitusi. Nah, kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Jadi kalau hukuman itu nanti akan membentuk identitas dirinya siswa itu gagal. Sedangkan kalau konsekuensi dan restitusi itu akan menumbuhkan identitas dirinya itu sukses. Contoh, kalau hukuman itu biasanya kan, siswa telat, suruh bersih-bersih kamar mandi. Nah, itu kan terjadi sesuatu hal yang menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi, siswa itu telat, berarti nanti istirahatnya lebih terlambat dari teman yang lainnya. Itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau restitusi itu adalah pilihan, siswa dikembalikan ke keyakinannya. Kamu telat, salah atau tidak? Salah, Bu Guru. Terus kalau salah, kamu harus ngapain? Nah, siswa itu menentukan sendiri dia itu mau apa. Kemudian, kalau ini lagi, kalau hukuman itu akan menyebabkan siswa itu tidak nyaman. Sebelah mangkat, nanti dihukum gitu. Kemudian kalau konsekuensi, itu tidak nyamannya hanya untuk jangka pendek saja. Kemudian kalau restitusi itu bisa menguatkan anak dalam jangka panjang karena dengan ininya dia sendiri, pilihan di hatinya dia sendiri. Kemudian yang ini, kalau sering diberikan hukuman, perilaku agresif itu meningkat. Anak sering dikerasi, maka dia akan menjadi anak yang keras juga. Kemudian kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau dia merasa sudah bertanggung jawab, ya sudah selesai. Nah, tapi kalau konsekuensi itu masalah terpecahkan karena dikembalikan ke keyakinan yang sudah mereka miliki. Lanjut ya. Nah, selanjutnya kalau hukuman itu akan menyebabkan murid itu jadi sebel sama peraturan. Tapi kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau hukuman itu biasanya akan memunculkan negatif ke dalam diri siswa. Kalau konsekuensi netral, kemudian restitusi itu positif. Contoh kalimatnya, kalau hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Tapi kalau restitusi, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Apa sih yang kamu ingin lakukan? Salah apa benar? Kalau salah, kamu harus apa untuk memperbaiki kesalahan itu? Nah, itu kalau restitusi. Nah, coba Bapak Ibu kita bersama-sama, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis? Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker? Hukuman. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret? Ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman? Hukuman. Diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki?
membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Selanjutnya, nah ini tentang restitusi. Nah, ini deskripsinya ya, saya bacakan singkat saja. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang penting di bagian sini. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi tidak ada yang kalah, tapi semuanya menang. Selanjutnya, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam hatinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jadi untuk melakukan restitusi ada 3 tahapan. Ini sudah saya lakukan saat saya ambil video dengan siswa di kelas 6 untuk mengatasi permasalahan tentang bau badan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah dulu. Jadi anak ditanya dulu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua bisa tanya juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya dimatikan, dinyalain lagi coba. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Maksudnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, kemudian yang sebentar. Ini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi ada 3 tahapan ini untuk melakukan restitusi. Jadi intinya tuh restitusi dikembalikan ke keyakinan yang diyakini oleh anak. Kemudian anak suruh memilih sendiri apa sih yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahan itu. Yang terakhir, ini adalah materi terakhir adalah tentang posisi kontrol yang dapat dilakukan guru terhadap siswanya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, jadi langsung memberikan hukumannya ini. Kemudian pembuat rasa bersalah, jadi membuat anak merasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemantau hanya tukang ngawasi, dan sebagai manajer. Manajer itu yang mengatur. Yang paling baik yang mana? Nanti kita lihat video berikut ini. Tandanya. Ih, dia. Ada Paula. Gak apa-apa, nanti tak masukin suara. Suara Mbak Arum pinjem. Ini. Tapi kotor, Mbak. Dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Iya, baru pengen jalan-jalan. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Lucu juga ya sih. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Wajah datar, dia orang konsen kata-kata. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal?
Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Bapak Ibu sekalian, tadi kan sudah melihat video tentang 5 posisi kontrol yang bisa dilaksanakan guru. Mari kita jawab pertanyaan ini bersama-sama. Kira-kira ini tuh guru yang penghukum, guru pembuat merasa bersalah, guru yang merupakan teman, guru yang pemantau, atau guru yang manajer. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat si anak itu merasa, ih, gurunya kok merasa kecewa dengan saya. Itu berarti apa? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa? Menghukum. Ayolah lakukan demi saya. Apa? Membuat merasa bersalah. Teman. Oke. Ya, kakak kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang lagi? Berarti apa? Pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Penghukum atau membuat merasa bersalah bisa. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Iya. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Nah, itu penghukum atau pembuat merasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Itu apa ibu-ibu? Oke. Kemudian kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum. Buat merasa bersalah, ya. Ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Bapak Ibu, demikian presentasi dari diseminasi materi disiplin positif yang saya dapatkan melalui pendidikan guru penggerak ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa diajukan pertanyaannya. Monggo silakan Bu Siti Suharyanti. Iya. Mohon izin untuk bertanya, Iya. apakah posisi kontrol sebagai teman itu baik atau tidak? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa posisi kontrol yang paling ideal itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai teman itu juga baik, tetapi nanti efeknya siswa itu hanya akan manut atau hanya akan menurut kepada guru tersebut, guru yang sudah dianggapnya sebagai teman. Nanti ketika guru itu tidak berangkat atau posisinya digantikan guru lain, anak itu tidak akan menurut. Contoh, Mas Furkon berbuat salah, dia manutnya sama Bu Setia, tapi nanti kalau sama Bu Siti atau Bu yang lain itu tidak akan menurut. Tapi kalau guru-guru memposisikannya sebagai manajer, mau siapapun gurunya, Mas Furkon akan menurut. Gitu. Bagaimana Bu Siti? Terima kasih atas pencerahannya. Iya, terima kasih Bu Siti. Baiklah, apa ada pertanyaan lanjutan lainnya? Oke, monggo Bu Nur. Izinkan saya bertanya, Oke. tadi, Ya. bagaimana caranya menciptakan keyakinan? Oke. Bagaimana caranya menciptakan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas yang pertama itu kita buat kesepakatan kelas. Caranya adalah kita mengajak siswa untuk menuliskan apa yang mereka inginkan di kelas kita, apa yang mereka tidak inginkan di kelas kita. Kemudian kita susun bersama-sama menjadi sebuah kesepakatan kelas. Kita tulis dengan menggunakan kalimat-kalimat positif, kita tempelkan di kelas agar setiap hari bisa terbaca oleh siswa. Seperti itu, Bu Nur? Ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lainnya? Sudah cukup. Sudah cukup. Kalau begitu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Demikian acara diseminasi atau berbagi praktik baik mengenai disiplin positif yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.